Pemirsa, petugas Polres Semarang akhirnya menangkap 6 pelaku yang diduga memperkosa anak di bawah umur berinisial PJ. Kasus pemerkosaan ini awalnya diungkap oleh Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, yang menyatakan PJ diperkosa oleh 21 orang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang masih memeriksa 6 orang yang diduga merupakan pelaku pemerkosaan terhadap PJ. Keenam pelaku diketahui tinggal di daerah Amongan Sari, Pedurungan, Kota Semarang. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari ayah korban. Dalam penyelidikan sementara, polisi menyatakan belum menemukan unsur pemerkosaan, namun mengingat korban masih di bawah umur, maka diterapkan sesuai dengan aturan yang ada untuk tetap dilindungi dengan undang-undang. Selain itu, polisi juga menyatakan baru memeriksa 6 orang tersangka yang ditemukan dan bukan 21 orang. Namun hal tersebut berbeda dengan pernyataan dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang menyatakan bahwa korban diperkosa oleh 21 orang. Selain itu, Aris juga menemukan para pelaku mengintimidasi korban sehingga baru melaporkan kejadian baru-baru ini. Di sisi lain, Kapolres Semarang, Kombes Pol Burhanuddin menyatakan korban diduga dibujuk rayu dan bukan dibuat mabuk saat kejadian. Saat sekarang hasil pemeriksaan itu tidak menggunakan minuman keras, tapi dengan menggunakan bujuk rayu. Tapi dirayu korbannya supaya mau mengikuti keinginan para tersangka. Rayuannya contohnya apa, dimiming apa gitu? Ya nggak diming-imingi, pokoknya diajak main-main, dirayu dengan rangkaian kata-kata indah. Namanya perempuan itu kan pada dasarnya senang yang indah-indah. Kasus pemerkosaan ini diketahui bermula dari laporan korban yang merupakan siswi sekolah dasar berusia 12 tahun. Diperkosa oleh 21 pemuda di Semarang, Jawa Tengah. Dan akibat tindak kekerasan seksual ini, korban mengalami depresi dan menderita penyakit kelamin. Korban berinisial PJ, pelajar kelas 6 sekolah dasar di Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh 21 pemuda di sejumlah tempat yang berbeda. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke Polrestabes Semarang. Dan menurut pengakuan korban, aksi kekerasan seksual ini terjadi 3 kali. Yang pertama, pada 7 Mei 2016, korban diperkosa oleh 7 pemuda. Kemudian pada tanggal 12 Mei diperkosa oleh 12 pemuda. Dan pada tanggal 14 Mei diperkosa oleh 2 pemuda. Kasus ini sekarang ditangani oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polda Jateng dan Satreskrim Polrestabes Semarang. Polisi masih mencari para pelaku sesuai dengan pengakuan korban. Korban berinisial PJ, pelajar kelas 6 sekolah dasar di Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh 21 pemuda di sejumlah tempat yang berbeda. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke Polrestabes Semarang. Dan menurut pengakuan korban, aksi kekerasan seksual ini terjadi 3 kali. Yang pertama, pada 7 Mei 2016, korban diperkosa oleh 7 pemuda. Kemudian pada tanggal 12 Mei diperkosa oleh 12 pemuda. Dan pada tanggal 14 Mei diperkosa oleh 2 pemuda. Kasus ini sekarang ditangani oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polda Jateng dan Satreskrim Polrestabes Semarang. Polisi masih mencari para pelaku sesuai dengan pengakuan korban. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan pemberian izin reklamasi Pulau G. Penggugat yang merupakan nelayan tradisional meluapkan kegembiraan atas putusan ini. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan gugatan atas SK Gubernur DKI nomor 2238 tahun 2014 soal pemberian izin reklamasi pembangunan Pulau G terhadap PT Muara Wisesa Samudra.
Tidak adanya undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta rencana zonasinya dalam SK menjadi alasan utama hakim mencabut SK tersebut. Hakim juga mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proyek reklamasi. Otomatis setelah pembacaan putusan, seluruh kegiatan di Pulau G harus dihentikan. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta berharap pihak PT Muara Wisesa dan Pemprov dapat patuh dengan putusan dan menghentikan seluruh kegiatan reklamasi serta tidak mengajukan upaya hukum lanjutan.